berjumpa lagi. Apa kabarnya minggu ini? Oh ya, yang ulangan bagaimana? Pasti oke. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti sekolah minggu online. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu online supaya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat mengikuti. Tempat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sekolah minggu. Teman-teman yang ada di kasur, yang ada di tempat duduk, yang belum mandi, di pause dulu videonya. Kita mau mandi dulu. Yang sudah mandi, yang sudah siap-siap, kita mau nyanyikan satu pujian untuk mengawali ibadah kita hari ini. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah
hal-hal di dunia ini di sekeliling kita yang tidak kita mengerti. Kenapa orang-orang pada nggak mau keluar rumah ya? Kenapa orang-orang kok pada nggak mau deket-deket ya sama satu lain? Tapi yang kita tahu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Kita katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat kumengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan kita? Yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa malah menggunakan semuanya. Stop kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan hari ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar lagi Tuhan ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong berkati kami, siapkan hati kami agar kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca ayat-ayat dulu. Ingat kan minggu lalu ayatnya di mana? Nah, minggu lalu ayatnya di mana, Kakak?
Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Nah, kita baca yang A, adik-adik, yang B ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bersama-sama ya, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kita. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Wah, yes-nya dan luar biasanya pasti kenceng. Jadi percaya, karena kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, pasti kita selalu bersuka cita dan kita selalu dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersemangat, kita sudah loncat-loncat memuliakan Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, temanya adalah percaya. Nah, kita akan buka sama-sama di dalam Markus 4, ayatnya yang ke-35 sampai ke-41. Saya baca ya untuk kita semua. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah angin taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Maaf, Cici ulangi lagi ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, mungkin saat ini kita nggak lagi mengalami badai dalam arti yang sebenarnya, badai yang ada angin keras, atau kita pun lagi nggak sedang berlayar, kita nggak menghadapi gelombang yang tinggi. Tapi apa badai itu yang kita hadapi saat ini? Iya, masalah dalam kehidupan kita, pergumulan kita, ketakutan kita. Mungkin sama seperti para murid. Kita pernah merasa takut. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan para murid. Dalam cerita ini, kita sudah baca bersama-sama. Kalau Tuhan Yesus menyeberangi danau dengan perahu,
bersama dengan para murid. Datanglah angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang itu adalah masalah dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam Tuhan. Iya, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saat ada badai, apakah masalah itu, apakah ketakutan itu mengalahkan rasa percaya kita kepada Tuhan? Kita tahu Tuhan ada bersama kita. Tapi saat ada badai itu, saat ada masalah itu, saat ada ketakutan itu, tanpa kita sadari, masalah dan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Sehingga kita lupa kalau kita punya Tuhan. Kita lupa dengan iman kita. Karena rasa ketakutan itu mengalahkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah pernah merasakan itu? Cece pun pernah merasakannya. Kita semua manusiawi kok kita takut. Manusiawi kita menghadapi masalah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu dan menumbuhkan kembali rasa percaya itu kepada Tuhan? Menumbuhkan semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah terus. Bukan semakin berkurang. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita, bukan berarti itu mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Kenapa sih kita ngalami yang namanya takut? Nah, takut itu karena kita memiliki rasa tidak percaya. Takut dalam banyak hal. Takut gak lulus. Takut ulangannya jelek. Takut gak bisa maksimal ngerjain tugas. Takut. Banyak sekali. Pasti banyak sekali rasa ketakutan itu. Tapi di sini kita percaya. Kita belajar tentang yang namanya percaya. Para murid takut. Para murid sering sekali berlayar di danau itu. Awalnya baik-baik aja. Wah, gak ada masalah, perjalanan mereka lancar aja. Sama dengan kehidupan kita. Aku udah diselamatin, berarti aku pasti hidupnya pasti bakal lurus aja. Gak bakal ada masalah yang menimpa aku. Oh ya? Sama dengan para murid. Awalnya hidup kita mungkin, wah lurus-lurus aja. Wah, tiba-tiba ada masalah, ada badai. Iman kita mulai goyang. Kok aku hidup dalam Tuhan, kok masih ada masalah sih? Kan aku sudah dibaptis. Aku udah diselamatin. Aku udah jadi prajurit muda, aku jadi prajurit dewasa. Kok masih ada masalah sih dalam kehidupan aku? Padahal kan aku sudah ikut Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, kalau kita hidup di dunia ini, kita pasti mengalami pencobaan, kita pasti menghadapi penganiayaan. Tuhan gak pernah bilang kalau kamu ikut aku, kamu gak akan menghadapi masalah. Tetapi, masalah yang Tuhan berikan, pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu punya maksud dan tujuan. Apa? Supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin menumbuhkan yang tadi saya bilang, menumbuhkan rasa percaya kita, menumbuhkan keimanan kita kepada Tuhan, menumbuhkan ketaatan kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin naik. Bukan turun. Tuhan gak mau itu. Kita mau baca di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Dibaca sama-sama ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Tuhan. Di dalam dunia, kamu mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sendiri bilang, kamu di dunia, kamu akan mengalami penganiayaan. Tetapi Tuhan pesan juga, kamu gak usah takut. Karena aku bersama kamu. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus pun pernah mengalami penganiayaan yang seperti yang kita alami. Mungkin kita sedang gak dianiaya. Tuhan Yesus aniaya itu sama dengan masalah kita. Tuhan Yesus pun pernah mengalami masalah. Karena itu Tuhan Yesus bisa bilang, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang bisa kita percaya,
percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dan dia selalu siap memberikan pertolongannya untuk kita. Nah, Tuhan sendiri bilang, kenapa kamu takut? Mengapa kamu gak percaya? Di ayatnya yang Markus 4 ayatnya yang ke-40. Tuhan Yesus bilang kepada para murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kamu kan sedang berlayar bersama aku. Selain tadi cerita yang kita dengar dari Markus 4 ayatnya yang 335 sampai 41, Cece punya contoh juga tentang tokoh di Alkitab. Gimana rasa percaya mereka, gimana keimanan mereka kepada Tuhan. Contoh yang pertama, kita punya tokoh Abram. Ya, Abram itu nantinya namanya kan diganti oleh Tuhan menjadi Abraham, yang kalau adik-adik kenal. Sebelumnya nama Abraham adalah Abram. Suatu hari, Abram diminta untuk meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya untuk pergi ke tempat yang dia pun gak tahu, tempat yang akan Tuhan tunjukkan sama dia. Abram, ayo kemasi barang-barangmu, tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau sekarang adik-adik Cece suruh pergi, nanti Cece tunjukin deh di mana tempatnya. Sekarang pokoknya adik-adik kemas-kemas dulu. Apa adik-adik akan mau pergi ke tempat yang adik-adik nggak tahu adik-adik disuruh kemana? Tapi Abram tetap percaya sama Tuhan. Dia sangat percaya sama Tuhan. Dan dia meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, menuruti perintah Tuhan. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan menyertai Abraham di tempat Abraham yang baru. Dan memberkati Abram. Abram pun manusia biasa. Ada kalanya dia juga tidak percaya sama Tuhan. Dia merasa ragu. Saat Abram belum punya keturunan. Dia meragu. Sampai akhirnya dia menghampiri budaknya Hagar dan memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Karena dia ragu. Aku udah tua. Tuhan bilang janji akan menjadikan keturunanku seperti bintang di langit. Tapi kok aku belum dapat keturunan ya? Karena tidak percayanya Abram, dia menghampiri Hagar, budaknya, dan mempunyai anak bernama Ismail. Lalu, apakah Tuhan marah sama Abram? Enggak. Sama seperti kita. Seringkali pun kita ngerasa takut. Kita ngerasa nggak percaya. Bahkan kita mungkin undur dari Tuhan saat kita menghadapi masalah. Apakah Tuhan marah? Tidak. Tuhan itu maha pengasih dan maha pengampun. Tuhan tetap mengasihi Abram dan tetap menunjukkan kesetiaannya. Dan Tuhan tetap menepati janjinya. Sama seperti Abram. Tuhan menepati janjinya. Istrinya yang sudah tua, Sarah, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dan Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham. Yang artinya adalah Bapa segala bangsa. Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa. Tuhan menepati janjinya. Nggak mungkin kan sekarang udah tua, sudah emak-emak, sudah engkong-engkong, terus punya anak. Secara manusia mungkin nggak mungkin. Abraham pun mana mungkin sudah tua istriku bisa melahirkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sini kita juga bisa ambil satu pesan. Kalau mungkin bagi orang lain, nggak mungkin. Bagi kita, nggak mungkin. Tuhan tolong aku, ini kondisinya susah banget. Nggak mungkin bagi manusia, nggak mungkin bagi kita. Tapi ingat adik-adik, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Asal kita mau hidup dekat dengan Tuhan, kita mau hidup taat akan Tuhan. Kemudian, tokoh yang kedua adalah Daniel. Cici yakin kita semua tahu. Pasti di sekolah pun juga diajari, di sekolah minggu pun sering disinggung tentang tokoh Daniel. Daniel dalam gua singa, karena Daniel gak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah raja saja, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Karena Daniel mempertahankan imannya. Karena dia mau tetap menyembah dan memohon hanya kepada Tuhan. Nah, takut dong dimasukin gua singa.
Pasti. Tapi apa Daniel terus? Ya wis raja, aku tak ikuti kehendakmu aja, aku gak akan menyembah Tuhan. Tuhan kok aku berdoa sama kamu 3 kali sehari, setiap hari 5 kali sehari, atau berapa kali sehari lah. Terus banyak-banyak aku berdoa kepadamu setiap saat, tapi kok aku tak dihukum dimasukkan dalam gua singa. Apa Daniel merasa ragu? Tidak. Sekalipun dimasukkan dalam gua singa, rasa percaya Daniel kepada Tuhan, rasa keimanan Daniel kepada Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutannya. Dan Daniel tetap memuji Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan Daniel di dalam gua singa? Membiarkan Daniel untuk direkam singa? Tidak. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga Daniel tidak diterkam oleh singa-singa itu. Dan Daniel pun selamat. Nah, mari kita banyak belajar pada hari ini. Gimana kalau rasa percaya kita itu bisa membantu kita untuk mencari solusi dari setiap masalah kita, dari setiap ketakutan kita, dari setiap pergumulan kita. Percaya kepada Tuhan, itu kuncinya adik-adik. Kalau minggu lalu, kalau saya nggak salah, kita belajar tentang taat. Hidup taat kepada Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Sekarang ditambah kita percaya juga kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Banyak masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, sekolah, kuliah, apapun itu. Semua menghadapi masalah. Cece pun menghadapi masalah. Tapi bagaimana kita tetap membangun rasa percaya kita kepada Tuhan di tengah masalah yang kita hadapi. Di tengah situasi kita saat ini, di tengah virus yang sedang marak saat ini, kita pasti takut. Kita pasti memiliki rasa takut. Aduh, jangan-jangan nanti aku keluar kena virus nih. Nah, jangan sampai rasa takut itu mengalahkan rasa percaya kita sama Tuhan. Bukan berarti terus kita, wah aku percaya sama Tuhan, gak apa-apa keluar tanpa masker. No. Jangan ya adik-adik. Takut dan tetap waspada. Bukan berarti kita terus sembrono, keluar gak pakai masker, gak pernah cuci tangan kalau mau makan, gak pernah menjaga pola hidup bersih, gak mau dengar orang tua, gak boleh keluar rumah dulu. Aku bosen mah di rumah terus, pokoknya aku mau keluar, gak apa-apa kok aku percaya sama Tuhan. Seperti yang Cece bilang tadi, kalau kita misalnya menghadapi ulangan, oh aku percaya kok sama Tuhan, tapi kita gak ada usaha, kita gak usah belajar. Gak bisa adik-adik. Percaya itu harus disertai dengan tindakan kita juga. Gimana kita menunjukkan rasa percaya itu? Di tengah situasi saat ini kita harus tetap juga waspada. Kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan sebelum makan, kalau mau tidur, gak boleh keluar rumah, kayak gitu. Banyak sekali masalah yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah tidur. Tuhan selalu mendengar permohonan kita, anak-anaknya yang hidup taat dan dekat kepada Tuhan. Jika kita memohon dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya, Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita dan akan mengabulkannya pada waktu Tuhan, waktunya yang tepat. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Itu yang harus kita imani dan harus kita percayai. Kalau Tuhan ada bersama kita dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Sebagai penutup, kita akan sama-sama baca ayat firman Tuhan dari Amsal 3, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Amsal 3, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pegang ayat ini adik-adik. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan setengah-setengah. Segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, gimana adik-adik? Apakah kita selama ini sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati?
Adik-adik jawab sendiri dalam hati adik-adik sendiri. Kalau kita ngerasa kita udah percaya Tuhan dengan segenap hati, terus udah bagus, luar biasa dan tetap ditingkatin. Atau mungkin kita ngerasa, iya ya, aku percaya sama Tuhan masih setengah-setengah. Yuk, bareng-bareng ditingkatin rasa percaya terus makin hari makin naik level, makin naik dan bukan makin turun. Oke? Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan pasti Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Oke, untuk tugas pada minggu ini, Cici punya tugas untuk kita mencari kata percaya di dalam Alkitab. 2 ayat yang ada kata percayanya di dalam Alkitab. Nanti ditulis, lalu difotoin dan dikirim ke guru masing-masing. Oke. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Wow, hari ini Cici senang sekali melihat adik-adik. Adik-adik sudah semangat dalam memuji Tuhan. Adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini ibadahnya sampai di sini dulu ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarkan firman itu dapat tinggal dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada